Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 7 SMP Negeri 40 Purworejo. Ibu ucapkan selamat atas diterimanya kalian menjadi siswi SMP Negeri 40 Purworejo. Baiklah anak-anak, dalam kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan sedikit cara belajar yang efektif dan motivasi belajar di masa pandemi. Anak-anak semuanya, masa sekarang adalah masa pandemi COVID-19, di mana pembelajaran pada saat ini itu berbeda dengan pembelajaran pada saat sebelum pandemi. Kalian harus cermat untuk belajar secara daring dari rumah agar diperoleh hasil yang maksimal. Anak-anak semuanya, kalian sebagai pelajar, tugas utama adalah belajar. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana belajar yang efektif dan motivasi belajar di masa pandemi. Ada beberapa trik cara belajar yang efektif di masa pandemi, antara lain satu, fokus. Fokus itu bagaimana? Fokus itu bisa dijelaskan begini. Ada beberapa hal yang disiapkan kalian selama masa belajar daring. Yang pertama, siapkan perangkat pembelajaran untuk daring. Antara lain ada Android, kemudian ada alat tulis, buku, catatan, dan lain-lain. Siapkan semuanya di meja. Lah kalian duduk di situ biar kalian fokus untuk belajar. Yakinlah bahwa pembelajaran daring ini kalian anggap sebagai pembelajaran seperti tatap muka biasa. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah membuat catatan-catatan kecil atau ringkasan catatan. Ya, anak-anak semuanya, untuk yang ketiga adalah menentukan suasana ruang untuk belajar. Nah, menentukan suasana ruang untuk belajar itu bagaimana? Kalian setting ruang belajar kalian senyaman mungkin. Agar apa? Agar kalian tidak merasa bosan dalam pembelajaran secara daring. Karena kalian melakukan pembelajaran secara daring itu setiap hari. Kemudian yang keempat adalah disiplin pada diri sendiri. Disiplin pada diri sendiri itu adalah tepat waktu. Maksudnya bagaimana? Dalam setiap pembelajaran itu Bapak Ibu guru akan selalu mengirimkan absen. Nah, silakan kalian untuk bisa disiplin, kalian absen tepat waktu. Kemudian yang kedua, dalam pengumpulan tugas. Dalam pengumpulan tugas, silakan kalian juga mengumpulkan tepat waktu. Yang kelima adalah jangan terlalu lama di depan laptop atau Android. Maksudnya bagaimana? Setelah pembelajaran selesai, dari pagi, mungkin dari jam 7 sampai jam 12, kalian sudah banyak menggunakan Android. Setelah itu, kalian hentikan menggunakan Android. Batasi penggunaan Android. Jangan sampai kalian sampai larut malam bermain Android terus. Kasihan mata kalian. Dan yang berikutnya adalah istirahat yang cukup. Ya. Walaupun kalian sebagai seorang pelajar itu adalah tugas utamanya belajar, maka kalian juga butuh istirahat yang cukup agar diperoleh stamina tubuh yang baik. Ya. Istirahat yang cukup dapat memberikan kesegaran pada tubuh kita sehingga imunitas kita akan bagus. Yang ketujuh adalah gunakan teknik Pomodoro. Apa itu teknik Pomodoro? Teknik Pomodoro adalah teknik belajar di mana dalam waktu tertentu kalian fokus belajar, kemudian setelah itu istirahat. Contoh, kalian setel jam selama 25 menit. Kalian belajar fokus selama 25 menit.
Setelah itu 5 menit kemudian kalian istirahat. Kemudian setelah itu pasang lagi 25 menit. Lalu istirahat lagi 5 menit. Itu adalah teknik Pomodoro dan itu dilakukan untuk belajar pada waktu sore hari, bukan pada waktu pagi hari. Karena waktu pagi hari kalian sudah memiliki jadwal yang disampaikan oleh SMP Negeri 40 Purworejo. Kemudian yang ke-8 adalah berkomunikasilah dengan orang lain di rumah. Maksudnya bagaimana? Kalian selama pandemi ini pembelajaran kan daring. Nah, kalian di rumah, kalian komunikasi dengan orang tua yang di rumah atau dengan kakak kalian di rumah. Komunikasi agar kalian terhibur, tidak sendirian. Kalau kalian belajar tatap muka, itu kan belajarnya bareng, temannya banyak. Nah, ini karena pembelajaran daring di rumah, kalian kan sendiri. Sehingga komunikasi dengan orang tua atau orang yang di rumah itu adalah penting sekali. Ya, anak-anak semuanya, tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana cara belajar yang efektif. Sekarang motivasi belajar. Anak-anak semuanya, kalian sudah belajar selama kurang lebih 6 tahun di SD, mungkin di TK atau PAUD, kemudian sekarang memasuki SMP. Yang namanya belajar bagi seorang pelajar adalah suatu kewajiban. Jangan sampai kalian belajar karena keterpaksaan. Belajar adalah dorongan hati nurani sendiri. Anak-anak semuanya, belajar tidak mengenal usia. Belajar sepanjang hayat. Selama manusia itu masih hidup, masih banyak membutuhkan belajar. Ya. Anak-anak semuanya, tetaplah semangat, jaga kesehatan, dan bergembiralah selalu. Anak-anak semuanya, nanti di akhir pertemuan ini akan saya beri tugas. Tugasnya adalah membuat rencana belajar selama masa pandemi. Rencana belajar ini kalian buat dari bangun pagi, kalian jam berapa, aktivitas apa yang kalian lakukan sampai kalian mau tidur kembali. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Banyak tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak semuanya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.